Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Kamis 23 April, DPRD mengesahkan rekomendasi LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2025 sekaligus menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cianto didampingi Ulum Bastomi ini mengesahkan dua agenda strategis, yaitu rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2025 dan pengesahan raperda tentang penyelenggaraan perparkiran. Paripurna yang terbuka untuk umum ini dihadiri Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro, jajaran Forkopimda, serta 32 organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Cianto menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sementara itu, Wakil Bupati Trihandi menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti 9 rekomendasi DPRD melalui panitia khusus agar penyelenggaraan pemerintah tetap berada di jalur yang benar. Peraturan daerah tentang perparkiran yang baru disahkan ini hadir menjawab keluhan masyarakat terkait ketidakpastian tarif dan praktik pungutan liar. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berencana menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui KRIS bekerja sama dengan pihak perbankan. Dinas terkait juga akan mengatur zonasi parkir secara detail, di mana sebagian area tepi jalan akan tetap gratis, sementara titik tertentu seperti pasar dan puskesmas akan dikenakan tarif resmi sesuai aturan. Pada tahun 2025, pendapatan asli daerah Nganjuk mencapai 630 miliar rupiah, melampaui target awal sebesar 583 miliar rupiah. Dengan regulasi baru dan perbaikan sistem, pemerintah daerah optimis PAD akan terus meningkat pada tahun 2026. 10 sampai 13 OPD yang dimana ya ini saat ini kami telah melaksanakan rapat paripurna yang terkait dengan laporan perparkiran. Nanti secara detail teknis mungkin dinas teknis saya akan menyampaikan. Pada dasarnya kami dari pemerintah daerah berusaha mengatur agar segala sesuatu diharapkan mendapatkan kenyamanan dari masyarakat. Jadi masukan-masukan masyarakat itu sangat banyak terkait dengan perparkiran. Nah ini kita fasilitasi terkait dengan tarif dan lain-lain, lokasi-lokasi dan lain-lain. Nah ini nanti akan kita pastikan dan kita implementasikan dengan baik-baiknya. Makanya saat ini sedang kita rancang secara detail nanti pada saat pelaksanaan seperti apa. Mudah-mudahan masyarakat paling penting tidak mengalami atau merasa nyaman ya. Pada dasarnya merasa nyaman terkait dengan adanya perparkiran, merasa aman, merasa dilayani oleh rekan-rekan semuanya. Apa juga berkaitan dengan kuris dari perbankan nanti? Iya, harapan kami selama ini masyarakat dapat masukan kepada kita, Pak, kami nggak tahu apakah itu masuk ke daerah atau tidak atau seperti apa. Sebenarnya itu parkir di area sini itu gratis atau tidak. Nah ini sedang kita sebarluaskan nanti seperti apa di area-area perparkiran yang memang gratis khusus yang plat AG Nganjuk ya. Jika memang tidak AG Nganjuk itu memang diberikan charge atau tarif terkait dengan perparkiran. Nah, ketika dikenakan tarif ini bagaimana metode dalam pembayarannya? Salah satunya kita saat ini sedang bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan fasilitas KRIS agar yang bersangkutan bisa langsung membayar mungkin nggak banyak ya, mungkin cuma 2.000, tapi rasa keamanan, kenyamanan, oh ternyata nyampe, itu yang kita harapkan bisa didapatkan oleh masyarakat. Satu lagi mas, nanti nggak punya tempat parkir ya, lahan khusus kayak kabupaten lain yang VIP maksudnya? Zona parkir misalkan mungkin di sekitar Jalan Termojo itu kan penuh ya jalan parkir ya. Ya ini saat ini kan nanti akan kita jelaskan ya secara detail, mungkin nanti dengan dinas teknis nanti akan menyampaikan misalkan contoh-contoh di area-area yang memang sudah dipilih, misalkan contoh di pasar itu bayar parkir, di puskesmas bayar parkir, tapi kalau di pinggir-pinggir jalan
zonasi-zonasi yang memang gratis ya gratis. Tapi ada titik-titik tertentu yang memang nanti akan dikelola. Nah ini nanti akan kita sebarluaskan terhadap masyarakat nanti pelan-pelan ya. Dinas teknis nanti di sub semuanya akan bersama-sama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oke, Sesuatu terkait kenaikan untuk PAD sendiri ya, untuk masalah parkir ini ada kenaikan nggak untuk tahun di 2026 itu? Ya harapannya, oleh karena itu ini secepat mungkin kalau bisa sudah kita terapkan agar kita bisa tahu proyeksinya. Kira-kira nanti di PAPBD ini memungkinkan nggak untuk dinaikkan. Kalau target pasti kita berusaha sebaik-baiknya lewat dari target ya. Sesuai dengan tahun lalu, alhamdulillah 2024 perparkiran kita di kisaran 480 sekian miliar ya PAD ya. Mohon maaf PAD secara keseluruhan. Namun di 2025 kemarin kita ada target 540 sekian karena ada tambahan option dari pemerintah provinsi. Tapi kita genjot karena semangat kita efisiensi kemarin, kita optimalisasi targetnya di PAPBD 580 sekian. Tapi alhamdulillah realisasinya harus disampaikan, harus diketahui oleh masyarakat, realisasinya sekitar 630 sekian miliar, artinya melebihi target. Memang ini hasil kerja keras bersama-sama dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sudah taat terkait dengan hal tersebut. Harapannya nanti kedepannya kita bisa terus jaga. Uang ini nanti akan untuk apa? Untuk semuanya, untuk perbaikan jalan, pelayanan, sekolah, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan yang lain. Selain itu, paripurna juga menyoroti pertumbuhan investasi di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah daerah mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya di kawasan industri. Fokus pelatihan sumber daya manusia diarahkan pada sektor manufaktur untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.000 lowongan kerja di perusahaan besar. Dengan disahkannya rekomendasi LKBC dan Perda Perparkiran, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk semakin transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV, melaporkan. Mungkin hampir sekitar 10 sampai 13 OPD